Odin adalah salah satu perwakilan dewa yang akan bertarung dalam pertandingan Ragnarok di masa depan nanti. Odin juga adalah dewa yang terkemuka dan pemimpin Pantheon Norse. Dia juga merupakan kepala dewa menurut legenda yang diceritakan oleh Siegfried. Odin pada awalnya adalah dewa tanpa nama yang suatu hari menemukan pedang Gram milik Odin yang asli, yang berisi jiwa dewa primordial Odin yang asli dari Yggdrasil, yaitu 4 penguasa alam semesta selama era purba, hingga ia disegel selama Ragnarok asli. Dan dengan kekuatan tersebut dikatakan Odin telah menjadi salah satu pilar dewa awal atau dewa yang terkuat. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas siapa itu Odin, apa kemampuannya, dan seberapa kuat dia. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dikatakan di manganya bahwa sebenarnya Odin dan beberapa dewa primordial lainnya telah tersegel oleh teknik-teknik penyegelan dewa yang terlarang, yaitu Gleipnir. Nah, karena tidak bisa keluar sembarangan, mereka yaitu Odin dan beberapa dewa primordial yang tersegel lainnya akhirnya menggunakan cara terakhir sebelum akhirnya benar-benar tersegel oleh Gleipnir, yaitu dengan menyebarkan rune atau alat senjata khusus para dewa tersebut di luar tempat penyegelan. Dan dengan itu keempat pilar dewa atau keempat dewa Yggdrasil mempercayakan kekuatan dewa di rune mereka pada sebuah harta sebagai mediumnya dan melepaskannya serta menyebarkannya ke suatu tempat. Dan hal itu agar seseorang yang layak memiliki 4 rune suci akan bisa membangkitkan keempat dewa primordial lagi atau para Yggdrasil. Dan rune itu disebut sebagai For Treasure of Calamity. Dan setelah beberapa tahun lamanya yang hampir selamanya, sesosok dewa biasa yang tak mencolok dan tanpa bakat yang mencolok tiba-tiba datang mencari dan akhirnya menemukan salah satu dari 4 Treasures of Calamity, yaitu pedangnya Odin, pedang sihir Gram. Dan ternyata saat diambil, dewa tersebut cocok dengan syarat dari pengguna pedang Odin tersebut. Kemudian di saat mengambil pedang tersebut, dewa tanpa nama tersebut pun langsung mencabutnya dan mendapatkan kekuatan rune dari dewa primordial Odin tersebut. Dan hal itu pun akhirnya membuatnya berubah menjadi seperti Odin sepenuhnya, seperti Odin yang hanya memiliki satu mata saja, dan juga memiliki kekuatan-kekuatan Odin lainnya melalui pedang tersebut. Dan karena hal itu, Odin yang saat ini muncul adalah sosok dewa tanpa nama yang telah mendapatkan kekuatan Odin, sang dewa primordial, dan bukan Odin yang asli. Namun walaupun begitu, Odin saat ini masih tetaplah sosok dewa yang juga memiliki kemampuan dewa primordial Odin yang asli, akibat rune atau pedang Gram milik Odin yang asli yang telah diambilnya. Dan dia juga telah menjadi sang raja dewa Odin. Kemudian setelah mendapatkan pedang Gram, ternyata pedang Gram Odin tersebut pun menuntun sang Odin palsu ke tempat rune dari dewa primordial lainnya. Sehingga sampai saat ini Odin palsu pun telah memiliki keempat rune atau senjata dewa primordial lainnya, yaitu gelang Dragnir, gelang Chaos Alchemy, kalung Ymir yaitu Brisingamen, dan helm tengkorak Egil milik Satan. Nah, setelah mendapatkan itu semua, ternyata Odin palsu ini juga ingin membangkitkan Yggdrasil atau dewa primordial yang tersegel tersebut. Namun walaupun begitu, dia masih membutuhkan 2 hal yang sedang direncanakannya. Yang pertama adalah air kehidupan yang didapat dari energi kehidupan seluruh umat manusia, yang mana ini bisa terjadi jika para dewa memenangkan pertarungan Ragnarok kali ini. Yang kedua adalah wadah primordial, yaitu sebuah eksistensi yang mampu menampung kekuatan harta suci para pilar Yggdrasil. Dan kebetulan orang yang memenuhi semua kriteria tersebut adalah Siegfried, yang mana tak heran jika Odin menahannya di Tartarus demi tujuannya tersebut. Lalu untuk kekuatan dewa primordial Odin, dikatakan primordial Odin adalah dewa purba dan inkarnasi asli Odin sebelum disegel karena mencoba menghancurkan para dewa. Dia juga merupakan pemimpin Yggdrasil. Dia dikenal sebagai dewa pencipta. Di manganya dikatakan karena Odin adalah dewa primordial atau dewa awal mula, Odin pun juga pastinya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti yang terlihat, dia telah membantai para sebagian dari 88 dewa awal mula bersama Yggdrasil atau 4 pilar awal mula, yaitu Raksasa awal mula, Dewa Ymir, Raja Kekacauan, Dewa Chaos, Raja Iblis Satan, dan sang dewa pencipta Odin. Nah, karena saking kuatnya dewa Yggdrasil ini, para dewa awal mula yang berseteru dengannya atau yang mencoba mencegahnya mencoba mengalahkan para Yggdrasil ini dengan menyegelnya dengan teknik terlarang Gleipnir. Namun walau begitu, dengan caranya sendiri dan kemampuannya sendiri, Odin dan yang lainnya pun masih bisa menyebarkan warisannya agar dirinya dan para Yggdrasil bisa dibangkitkan kembali.
Maka dari itu, dari sini sudah jelas bahwa seberapa kuat Odin dan Yggdrasil ini, karena dia berempat para dewa Yggdrasil beserta para pendukungnya dari 7 dewa awal mula berhasil mendesak puluhan dewa awal mula yang menentangnya, hingga akhirnya salah satu cara untuk mengalahkan Odin dan Yggdrasil adalah dengan menyegelnya menggunakan teknik dewa yang sangat terlarang, yaitu Gleipnir. Kemudian untuk kemampuan lainnya dari dewa primordial Odin yang hingga saat ini baru dijelaskan, yaitu kemampuan keseluruhan. Sebagai dewa primordial, dapat diasumsikan bahwa Odin primordial adalah salah satu makhluk yang paling kuat yang pernah ada. Nah, kemudian untuk semi keabadiannya, yang mana sebagai dewa primordial, Odin primordial memiliki umur yang tak terbatas dan tak dapat mati karena usia tua. Kemudian, sebagai dewa primordial, Odin primordial memiliki kemampuan fisik yang jauh lebih besar daripada manusia biasa. Tubuhnya tidak dapat dilukai oleh senjata fana, namun dia masih bisa terluka oleh serangan tak bersenjata dari individu dengan kekuatan super dan senjata ilahi. Kemudian, karena senjata utama Odin di sini adalah pedang sihir, sudah pasti Odin juga ahli dalam menggunakan pedang maupun sihir pedang. Lalu kemudian, untuk kekuatan dewa Odin palsu, masih belum jelas apakah kesadaran Odin asli memasuki dewa tanpa nama ini atau dewa tanpa nama yang telah memiliki senjata Odin sekarang memiliki ambisi atau melanjutkan warisan Odin primordial untuk membangkitkan dirinya atau melepaskan Odin atau Yggdrasil. Tapi intinya saat ini kemungkinan besar Odin palsu ini memiliki kemampuan setara atau mungkin setengahnya dari kemampuan Odin yang asli. Hal ini karena tubuh Odin yang asli kemungkinan masih tersegel di dalam Gleipnir, sehingga dengan rune-nya tersebut Odin berharap dewa tanpa nama yang cocok dengannya yang telah mendapatkan kekuatannya bisa melepaskannya dari segel Gleipnir. Lalu untuk kemampuan lainnya, kemampuan dari Odin yang palsu, kemampuan keseluruhan, tingkat kekuatannya saat ini tidak diketahui, tetapi mengetahui bahwa dia adalah dewa Nordik tertinggi dari Raja Aesir dan sebelumnya adalah salah satu Yggdrasil, dapat disimpulkan bahwa dia sangat berpengetahuan dan juga sangat kuat. Untuk kekuatan ilahinya, sebagai kepala dewa dari Pantheon Norse, Odin memiliki kekuatan yang sangat besar untuk seorang dewa bahkan ketika bertarung secara langsung. Ketika dihadapkan dan diprovokasi oleh Buddha setelah ronde ke-9 Ragnarok, Odin pun menghantamkan bagian bawah tombaknya, yaitu Gungnir, ke lantai dengan kekuatan yang cukup, yang menghasilkan gelombang kejut yang cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar koridor di mana pada saat itu tempat kedua dewa tersebut berada. Dan Odin menghantamkan bagian bawah tombaknya hanya dengan santai. Selain itu, Beelzebub juga harus menggunakan kemampuan getarannya untuk meniadakan kekuatan ayunan Gungnir Odin yang santai ketika mencoba menghentikan dewa Nordik itu. Kemudian, ketika Loki menyamar sebagai Thor, Odin dapat segera menyimpulkan bahwa Loki menggunakan tipu muslihatnya, yang mana Odin langsung mengetahui bahwa Loki telah menggunakan tipu muslihatnya, dan dia biasanya diasosiasikan sebagai dewa kebijaksanaan dan pengetahuan, yang mana hal ini membuatnya termasuk salah satu dewa yang sangat cerdas. Kemudian, sebagai seorang dewa, Odin memiliki umur yang tak terbatas juga tak akan mati karena usia tua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selain itu, sebagai dewa, Odin memiliki kemampuan fisik yang jauh juga lebih besar daripada manusia biasa. Tubuhnya juga tidak dapat dilukai oleh senjata biasa, namun dia masih dapat dilukai oleh serangan tak bersenjata dari individu dengan kekuatan super dan kekuatan ilahi. Dan kemudian Odin juga memiliki aura dan kehadiran yang mengancam secara alami, yang mana memberikan rasa takut kepada siapapun yang dia arahkan auranya. Lalu untuk senjata primordial yang telah dimilikinya, yaitu pertama, Gram, pedang perkasa Odin, dan salah satu dari 4 harta karun malapetaka yang digunakan Odin untuk menguasai alam semesta di sepanjang Yggdrasil selama era purba. Sebelum dia disegel oleh para dewa yang masih hidup selama Ragnarok yang asli, dia menaruh jiwanya ke dalam pedang itu untuk kemudian memiliki dewa tanpa nama yang menemukannya. Dan pada suatu ketika, pembunuh naga Siegfried mencuri pedang tersebut dan menggunakannya untuk membunuh Fafnir, yaitu naga hewan peliharaan Odin. Dan pedang tersebut saat ini telah kembali menjadi milik Odin, dan Odin dapat mewujudkan Gram dengan mencetak dagingnya. Kedua, Draupnir, gelang alkemis yang pernah dikenakan oleh Chaos dan salah satu dari 4 harta karun bencana. Dengan ini, Odin dapat memanifestasikan Draupnir melalui cetakan dagingnya di tubuhnya. Kemudian ketiga, Egil, helm yang pernah dipakai oleh Satan dan salah satu dari 4 harta karun bencana. Odin dapat mewujudkan Egil melalui cetakan di daging di tubuhnya akibat menyimpan senjata tersebut di tubuhnya. Keempat, Brisingamen, kalung yang pernah dipakai oleh Ymir dan salah satu dari 4 harta karun bencana. Odin dapat mewujudkannya juga Brisingamen dengan mencetaknya di tubuhnya setelah menyerapnya.
Dan yang terakhir, Gungnir, senjata pilihan pribadi Odin. Senjata ini merupakan mata tombak besar dengan desain penuh hiasan, melekat pada batang tebal dengan ujung runcing kecil di ujung lainnya. Odin dapat memanggil Gungnir kapanpun dia mau, melalui garis-garis hitam. Nah, dan demikian adalah pembahasan mengenai Odin dan juga kemampuannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.